Mayas? Mayas adalah bahasa hias yang digunakan untuk menciptakan kesan tertentu bagi penyimak atau pembaca. Majas bahasa hias bermakna tidak sebenarnya. Ya, kalau kata berlambang ya, kata berlambang adalah sudah lupa? Lupa, Kak. Kata berlambang adalah seperti sebuah gambar, tanda atau yang menyatakan maksud tertentu. Itu kata berlambang. Ya. Terus selanjutnya pengimajinasian, siapa yang tahu? Ya, silakan segera. Pengimajinasian adalah geta atau susunan kata yang dapat menimbulkan khayalan atau imajinasi. Iya, betul sekali. Kata yang menimbulkan imajinasi. Nah, karena ini semua adalah unsur fisik puisi. Kalau pengertian puisi siapa yang tahu? Ya, silakan coba. Puisi adalah ragam sastra yang bahasanya terikat oleh rima, irama, serta penyusunan larik dan baris. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu siswa diharapkan mampu mengenali jenis-jenis puisi, menelaah unsur batin puisi yang dibaca atau diperdengarkan. Ya, oke. Maka dari itu materi kita di pertemuan kali ini adalah jenis-jenis puisi dan unsur batin. Di pertemuan kali ini coba simak tiga puisi yang saya akan putarkan. Simak baik-baik. Terus sebentar bakalan ada tugas ya. Pagi tadi seorang supir oplet bercerita kepada tukang warung tentang lelaki yang terlanggar motor waktu menyeberang. Siang tadi, pesuruh kantor bercerita kepada tukang warung tentang sahabatmu yang terlanggar motor waktu menyeberang, membentur aspal lalu beramai-ramai diangkat ke tepi jalan. Sore tadi, tukang warung bercerita kepadamu tentang aku yang terlanggar motor waktu menyeberang, membentur aspal lalu diangkat beramai-ramai ke tepi jalan dan menunggu setengah jam sebelum dijemput ambulans dan meninggal
sesampai di rumah sakit. Malam ini, kau ingin sekali bercerita padaku tentang peristiwa itu. Sapardi Djoko Damono 1983. Puisi 2. Tengadah ke bintang-bintang. Berilah hamba kearifan, oh Tuhan, seperti sebuah teropong bintang, tinggi mengatas galaksi, rendah hati di atas bumi. Bukanlah manfaat pengetahuan penggali hakikat kehidupan. Lewat mikroskop, lewat teleskop, bimbinglah si goblok dalam menemukan sebuah wujud maknawi dalam kenisbian sekarang. Dr. Insinyur Jujun S. Surya Sumantri 1970. Puisi 3. Peninjauan nuklir. Kalau engkau ada waktu, cobalah tinjau hatiku. Akan kutunjukkan padang-padang cinta di sana. Telah menjadi daerah terlarang, tempat roket dan peluru kendali diuji coba. Dunia telah mengajariku mempertahankan diri dengan bom hidrogen, berbagai radar dan amunisi. Petani-petani yang miskin semakin tersingkir di sana. Nelayan-nelayan sakit, keracunan lautnya. Burung-burung satu persatu meledak di udara. Di hatiku air jadi mahal, cinta harus diimpor. Hunian macet dan kemarau berlalu terlalu panjang. Sekarang coba proles lancarkan boykot dan sanksi. Mogoklah makan, pasang topeng tengkorak, hafalkan yel-yel, lalu sambil bergandeng tangan, masuklah ke hatiku. Selagi pintunya terbuka, nyanyikan lagu apa saja. Siapa tahu ladang dan kotaku kembali berbunga. Anak-anak menari dan pelangi ikut menyala, membakar segala benci dan dendam curiga. Eka Budi Janta 1983. Ya, puisi deskriptif di sini adalah penyair memberikan kesan terhadap keadaan, peristiwa, benda, suasana, atau yang menarik perhatiannya. Oke? Nah, puisi deskriptif terbagi menjadi 2. Yang pertama, satir dan puisi kritik sosial. Nah, puisi satir adalah puisi yang mengungkapkan perasaan penyair, namun saat penyair itu kayak apa ya, berpendapat tentang sesuatu atau berpendapat tentang sesuatu selalu kebalikannya, ya. Sedangkan puisi kritik sosial hampir sama dengan puisi satir, cuman kritik sosial secara langsung, ya. Dia itu langsung ke intinya. Misalnya dia tidak suka terhadap laptop, dia langsung saja saya tidak suka itu, ya. Tapi dalam bentuk puisi. Sedangkan kalau di satir, misalnya dia tidak suka, misalnya laptop ini bagus sekali padahal rusak, ya, seperti itu. Itu dia untuk jenis-jenis puisi. Ya, sekarang kita lanjut lagi di unsur-unsur puisi.
terbagi menjadi dua. Yang pertama fisik dan batin. Nah, di unsur fisik ini kita sudah pelajari minggu lalu, ya kan? Nah, jadi untuk kali ini kita membahas tentang unsur batin puisi. Unsur batin puisi terbagi menjadi 4, yaitu tema, amanat dan perasaan penyair, dan nada atau sikap penyair. Ya. Nah, unsur yang pertama di unsur batin ini, tema adalah pokok persoalan yang akan diungkapkan oleh penyair. Ya. Pokok persoalan ini yang mendesak hati penyair sehingga penyair membuat puisi. Misalnya di pokok persoalan itu yang ada di dalam hati penyair seperti rasa cinta, rasa kasih sayang, maka tema dari puisi itu adalah tema percintaan. Atau seperti misalnya hubungan dengan Tuhan yang mendesak dalam hati penyair, ya, hubungan dengan Tuhan atau keagamaan, maka temanya adalah tentang ketuhanan, seperti itu. Kemudian yang kedua, amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan penyair kepada pembaca. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan penyair kepada pembaca. Nah, yang ketiga, perasaan penyair. Perasaan penyair adalah suasana penyair saat menyair atau menulis puisi. Nah, di situ suasana hati penyair ini berhubungan erat dengan tema, ya, gitu. Terus yang keempat, nada atau sikap penyair. Nada atau sikap penyair terhadap pembaca. Maksudnya, dalam setiap lirik puisi yang ditulis oleh penyair, setiap lirik, setiap kata-kata yang ada di dalam puisi itu ditonjolkan agar pembaca paham untuk siapa puisi ini diciptakan, ditulis, dan untuk apa, ya, seperti itu. Maka kelompoknya dibagi 3, ya. Nah, coba yang dari Mega Jaya dulu hitung ke depan 1 sampai 3. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 3, 1, 3, 1, 2, ya. Oke. Nah, sekarang
tentang ketiga puisi yang tadi diperdengarkan. Ya. Ya, yang pertama kan puisinya kejadian pagi tadi. Yang kedua peninjauan nuklir, dan yang ketiga kedua Pak, bagaimana ke bintang-bintang. Yang kedua, yang ketiga peninjauan nuklir. Nah, di lembar kerjanya itu tentukan unsur-unsur puisi dengan apa temanya di puisi pertama, apa amanatnya. Puisi sendiri. tidak semua itu benar. Terkadang ada salah. Semua? Sudah semua? Kelompok 3? Kelompok 2? Tidak itu. Belum. Kelompok 1? Ya. Tinggal kelompok 2 ya. Ya. Ternyata sudah selesai mendiskusikan dari ketiga video sebelumnya, maka dari itu setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya masing-masing. Ya. Jadi saya akan mulai dari kelompok 1 sesuai dengan nomor urutnya. Kelompok 1, silahkan presentasikan, silahkan bacakan apa hasil diskusi kelompok 1 dengan kelompoknya atau anggota kelompok. Ya, silahkan. Tentukan unsur batin dan ketiga puisi tersebut. Yang pertama, Puisi 1, tema peristiwa pagi tadi. peristiwa pagi tadi. Ya, Amanatnya, jangan menyeberang sembarangan. jangan nyebrang sembarangan. Ya, langsung. Perasaan sedih. Perasaan sedih. Terus Nada sedih dan lemah lembut. ya, untuk puisi yang kedua, Tema tengadah bintang-bintang. ya masih tinggal bintang-bintang. Lanjut. Tuntutlah ilmu seperti sebuah teropong bintang tinggi mengatas galaksi rendah.
temanya Pak. itu ya, amanatnya apa? Jangan menghancurkan alam. Jika kalian menghancurkannya, kalian sendiri yang akan merasakannya. Terus perasaan penyair Sedikit. jadi nadanya Sedikit lemah lembut. ya. Untuk jenis puisi yang nomor 2, Nomor 2, puisi lirik. jenis puisi. Untuk puisi pertama, Seorang sabur oplot memberitahu kepada teman baru. amanatnya itu amanat seorang ya. Terus Terharu. terharu. Terus Lemah lembut. lemah lembut. Tentukanlah unsur batin dari ketiga puisi tersebut. Temanya pembunuhan, Pembunuhan, amanat dibawa ke rumah sakit, perasaan suka, nada penyair, 3, perasaan suka, ya. tinjauan hati, berduka, nada penyair kecewa. Ya, puisi pertama termasuk puisi Puisi lirik. lirik. 2, 2, puisi deskriptif, dan 3, naratif. iya. Nah, itu dia hasil diskusi masing-masing kelompok ya. Jadi dari kesekian pendapat di atas, siapa yang bisa simpulkan tema dari puisi pertama? Ya. Jadi puisi pertama bertema tentang pembunuhan. Dari sekian banyak tema di atas, dari 3 pendapat, tema dari puisi pertama adalah tema pembunuhan. Itu menurut Irna. Ya. Kalau amanatnya, siapa yang tahu? Siapa yang bisa simpulkan? Kan kelompok 1. Kelompok 3, pertolongan. Itu amanatnya. Jadi kesimpulannya apa? Untuk amanatnya, untuk pesannya penyair apa? Hati-hatilah dalam menyeberang. Berhati-hatilah dalam menyeberang, dan jika terjadi kecelakaan, maka kita harus menolong. Ya, seperti itu. Terus perasaan
suka penyair terhadap karena telah ditinggalkan oleh sahabatnya dengan cara yang mengenaskan. Nah, dia tertabrak motor. Terus nadanya bagaimana? Kelompok satu mengatakan sedih lemah lembut, kelompok dua juga mengatakan lemah lembut, dan kelompok tiga sedih. Jadi kesimpulannya apa itu tadi? Ya. Jadi kesimpulannya itu adalah nadanya bernada sedih. Seperti apa itu yang bernada? Selanjutnya coba kalian megang kertas selembar untuk menyampaikan unek-unek kalian untuk pertemuan hari ini. Ya, mas apa yang kurang, apa yang mesti ditambahin. Ya, megang kertas selembarnya untuk menyampaikan unek-unek. Kumpulkan dulu di mejanya dong. Kumpulkan semua baru nanti di stop. Ya. Kumpul saja. Biar pertemuan berikutnya bisa lebih baik. Ya. Nah, untuk pelajaran kita